Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur selalu kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat hidayah yang beliau limpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada sore hari ini. Kemudian selawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili pada sore hari ini, Ibu Kepala Desa, Ibu Kader, kemudian Ketua PKK dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Nah, sebelum kami mulai acara, Bu, jadi perkenalkan dulu diri kami. Kami bertiga ini sebenarnya dosen IAIN Kerinci, cuman dalam rangka dalam hal sore hari ini kami tidak membawa nama kampus, tetapi kami membawa nama OJK, ibu-ibu sekalian. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kami perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi yang bertugas di Kabupaten Kerinci. Jadi di Jambi itu kan ada 11 kabupaten dan kota, ada 9 kabupaten, ada 2 kota. Nah, masing-masing kabupaten dan kota tersebut ada 2 duta literasinya. Dan kebetulan alhamdulillah kami dipercaya, saya sama Pak Zul Ihsan, kemudian Pak Dawiyar yang mendampingi itu dipercaya oleh Otoritas Jasa Keuangan itu untuk memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci. Nah, seperti itu. Nah, apa tujuan kami mengadakan literasi keuangan ini? Karena ya adanya penyakit-penyakit masyarakat akhir-akhir ini, Bu, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Jadi kami itu sasaran utama kami itu adalah anak-anak remaja, kemudian juga ibu-ibu, bapak-bapak selaku orang tua daripada anak remaja tersebut. Yang berkaitan dengan yang pertama itulah judi online. Nah, judi online. Jadi dari 38 provinsi se-Indonesia, nah itu provinsi Jambi peringkat pertama judi online. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, kapan lagi juara 1 bola? Sepak bola tidak mungkin, bulu tangkis tidak mungkin, bola voli tidak mungkin, judi yang ada bakat. Ya, tapi itu tidak bisa dibanggakan tentunya. Oleh karena itu dibentuklah yang namanya Satgas Pemberantas Judi Online. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan melakukan edukasi langsung ke masyarakat yang ada di desa-desa. Kemarin kami juga mengisi acara di SMK PP di Sangaran Agung, juga di SMP sudah banyak. Kemarin juga ada di SMK Sulak, dan hari ini kebetulan kami berkesempatan dan kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya, Bu, atas penerimaannya. Kami dalam menyampaikan hal-hal yang dititipkan oleh OJK. Nanti barangkali apa yang kami sampaikan dapat Ibu sampaikan lagi ke keluarganya masing-masing, terutama kepada anak cucu dan keponakannya ataupun siapapun itu gitu nantinya. Nah, juga besok kami juga ada acara di kantor Camat Sulak juga. Nah, itu mengenai ini juga, tapi nanti lebih tepatnya itu adalah kepada perangkat desa. Jadi kalau kecamatan itu kan setiap pagi Senin itu kan ada apel. Nah, setelah apel baru nanti kami memberikan edukasi yang sama kurang lebih. Jadi itu sedikit penyampaian niat dan tujuan kami gitu. Nah, kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu untuk Pak Ihsan, luar biasa. Lanjut, Bu, ya. Lanjut. Ya, kebetulan kami ada 2 materi
hari Bu. Yang pertama disampaikan sama Pak Zulisan, kemudian saya yang kedua. Kita mulai dari sini Bu. Jadi kira-kira cara judi online menjerat kita kurang lebih seperti ini. Ini kita nonton videonya dulu. Kadang-kadang kita tidak sengaja ikut Bu. Nah, ikut 1000 dikasih 2000. Ikut 5.000 dikasih menang 10.000 kan. Nah, ikut 50.000 dikasih menang 100.000 ya kan. Ikut lagi 1 juta kasih 2 juta. Karena kita sudah di awang, karena kita merasa sudah di awang-awang, jadi kita mau jual rumah, jual motor untuk ikut judi. Nah, ternyata ketika sudah sampai pada masanya, nah pihak daripada pembuat aplikasi judi itu pasti akan menarik semua uang kita. Nah, judi online ini itu tidak hanya judi ini kan ada banyak jenisnya ya, maksudnya itu judi ini kan kalau kita artikan itu adalah kita mengharapkan sesuatu dari investasi yang kecil. Kita mengharap hasil besar daripada uang yang kecil yang kita mainkan. Jadi uang itu berputar, baik itu sesama pemain atau dari orang lain. Misalnya kita mainnya 5.000, kita berharap punya lebih daripada 5.000 menangnya. Nah, baru-baru kemarin Bu, sekitar sebelum Ramadan 2025 itu viral yang namanya aplikasi WFL. Nah, mungkin ada dari kayu yang tahu, atau mudah-mudahan tidak ada kayu penuh, cukup tahu gitu. Nah, WFL ini sama kayak itu sistemnya. WFL itu adalah sebuah aplikasi lewat handphone. Jadi kita disuruh nonton video. Setelah kita nonton video itu kita dikasih uang. Nah, kita dikasih uang 50.000. Nah, ini kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal kita nonton dikasih uang, itu kan tidak masuk akal. Biasanya kalau kita ke bioskop kita bayar baru nonton. Nah, ini kita nonton dikasih uang. Itu hal yang di luar akal kita. Tapi itulah caranya menarik kita supaya mau ikut itu. Dan ketika kita lihat misalnya nih, saya lihat Pak Isan kok tiap hari dapat uang nonton film, tentunya ada keinginan saya untuk ikut gitu. Nah, bertanya kepada Pak Isan, gimana caranya? Oh, caranya seperti ini, harus daftar akun dulu. Bikin akun Bu, sama kayak bikin akun Facebook gitu. Bikin akun. Cuman bedanya ketika kita bikin akun kita harus bayar. Bayarnya ini 1.500.000. Nah, supaya kita bisa ikut itu. Makanya tadi saya bilang ketika kita ikut itu dapat 50, dan dia dibatasi pula, dibatasi 1 hari kita cuma boleh nonton 1 video. Nah, 1 hari itu satu video. Gitu pula caranya supaya kita merasa penasaran gitu. Bahkan di Sula itu ada yang sampai kerugian itu 280 juta. Masih keluarga saya, tapi keluarga jauh. Kebetulan saya orang Sula. Jadi masih keluarga, tapi keluarga yang jauh gitu, keluarga jauh. Itu ruginya sampai 280 juta. Karena itu tadi penasaran. Rasa penasaran yang karena dia mainnya pertama satu HP aja Bu, satu HP ya ketanggung dapat 50.000 sehari tanggung. Lihatlah anaknya pegang HP, dibikin akun di HP itu. Kalau nggak salah di rumah beliau ada 6 HP, jadi ke 6 HP itu digunakan untuk ikut WFL itu. Dan itu ada pula levelnya, ada levelnya, ada namanya levelnya karyawan. Nah, itu yang nonton tuh cuma dikasih 50.000 satu hari. Di atas karyawan ada namanya kapten. Nah, kapten itu bukan nyari nasabah baru. Tukang nala uhang ada musulah. Sapu ngambo samo. Nanti ada komisi. Nah, kan
kan pendaftaran tadi kan 1.500.000 tuh. Nah komisi yang misalnya setiap aku jadi kapten nih, aku aja pada pihak ikut, pada pihak otomatis mensetorkan 1.500.000. Nanti aku dapat persentase itu 10%. Nah 1.500.000, 10% dari 1.500.000 150.000. Ada nih, bahkan ada di salah satu desa di Kayuaro yang tidak saya sebutkan namanya, salah satu desa Bu. Itu bahkan kadesnya yang memodalkan, dikasih modal sama kades. Nah, kades lah jadi kapten, macam. Kades lah jadi kapten. Jadi itu, kades jadi kapten. Nah, orang yang nggak punya uang pengen ikut, nah ini modal. Nah, nanti kalau sudah kembali ya tolong ganti uangnya. Nah, itu sudah diingatkan ibu-ibu, sudah diingatkan. Bahkan ada salah satu, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang tahu itu di Sungai Penuh ada namanya Juanda. Nah, Juanda itu kan pemain lama. Beliau pernah rugi sekian ratus juta akibat main-main kayak gitu dulu, tapi bukan WFM namanya, apalah nama aplikasinya. Karena beliau prihatin, karena beliau merasa aplikasi ini tidak benar. Ini sama dengan yang menjerat saya dulu. Beliau ingatkan Bu di Facebook, tapi komentar-komentarnya itu komentar para pemain itu sadis. Nama-nama hewan maksudnya ada semua nih bro. Padahal sudah diingatkan. Nah, akhirnya apa? Pas bulan Ramadan, 2 minggu sebelum bulan pas 2 minggu sebelum Lebaran, kan orang mau narik semua tuh. Awalnya bisa narik setiap hari. Nah, awalnya tuh bisa narik setiap hari. Jadi kalau sudah terkumpul 50.000 bisa kita ambil setiap hari. Bisa kita alihkan uang dalam aplikasi itu ke rekening bisa, atau ke aplikasi misalnya Shopee Pay, Dana, bisa kita alihkan ke situ. Awalnya bisa narik setiap hari ketika pemainnya sedikit Bu. Ketika pemainnya sedikit itu bisa ditarik setiap hari. Nah ketika banyak orang yang main itu dibatasi. Seminggu itu cuma bisa narik setiap hari apa tuh? Kalau nggak salah setiap hari Senin, Rabu sama Sabtu awalnya. Karena udah banyak lagi yang ikut, cuma seminggu sekali bisa narik, cuma hari Kamis. Pas sebelum Lebaran nggak bisa narik. Sama kayak itu tadi. Pas sudah banyak yang ikut, tutup aplikasi. Pas sudah nggak bisa narik, nggak ada info, sudah hilang kabar. Nah sudah pernah diingatkan juga, tapi katanya ini asli loh, kantornya ada. WFM ini kantornya ada di Kayuaro. Ada kantornya, memang betul ada kantornya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, itu yang bawa aplikasi itu ke sini itu orang Lempur. Nah orang Lempur itulah buka kantor di Kayuaro. Nah itu dia merekrut anggota baru. Nah, sampailah anggotanya itu lebih daripada 1.000 orang. Nah, sudah ada uang di dalam aplikasi itu sekitar 8 miliar. Akhirnya apa? Sudah nggak bisa ditarik, pelakunya itu kabur ke Malaysia. Nah, tinggallah masyarakat korban-korban tadi. Akhirnya demo ke kantornya, ke kantor kosong. Apa yang mau didemokan di kantor kosong? Nah, itulah tugas daripada OJK, Ibu sekalian. Tugas daripada OJK itulah mengedukasi masyarakat supaya tidak ada lagi penipuan dengan modus apapun. Nah, itu juga termasuk penipuan. Nah, penipuan dalam bentuk aplikasi. Nah, itu dia tugas daripada OJK, memberikan pemahaman kepada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Kerinci, agar terhindar daripada tipu muslihat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti yang disampaikan sama Pak Sulisan tadi, investasi gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu sekalian punya uang yang berlebih atau punya penghasilan sendiri misalnya, itu ada reserve alokasi keuangan menurut OJK. Itu ada yang perlu kita naikkan, ada yang perlu kita kurangi.
apa yang perlu kita naikkan, ini kita naikkan, itulah menabung dan juga investasi. Yang paling sederhana, yang paling terus naik nilainya itulah investasi ke emas ataupun tanah, gitu. Kemudian kalau punya uang yang berlebih lagi, yang perlu kita tingkatkan itulah berbagi, ya. Kita juga perlu bersedekah, dimulai dengan keluarga sendiri dulu, orang tua, anak, keponakan, kemudian kalau udah ada berlebihnya lagi baru ke orang lain, pokoknya orang-orang terdekat. Nah, selain ada yang perlu kita tingkatkan, kemudian ada yang perlu kita kurangi supaya kita terhindar dari hutang. Yang pertama yang perlu kita kurangi itulah biaya hidup. Nah, contoh aku tuh udah tanya sama Bu Kusnaila ini, teman kantor, satu kantor dengan beliau. Jarang aku ikut makan di kafe-kafe karena udah cocok, lidah BLT udah susah, lambung ngolah-ngolah beras-berasan raskin dibagi beras payo udah masuk. Jadi apa yang kita makan sehari-hari, nah itulah. Jangan nyimak nyubo makan seafood, nak coba makan seafood pun nanti merah muko ya, alergi gitu. Nggak cocok memang, Bu. Nah itu nyimak naik odong-odong. Itu boleh kalau ada uang boleh. Asalkan jangan naik pula cicilan utang. Nah itu yang nggak boleh. Akhirnya nyimak nanti naik odong-odong itu belum ada uang, pinjam pulau Pancasila, lah cair pulau uang merta. Nah itu yang perlu kita coba hindari, karena setelah kami cek, ya mohon maaf nih kalau ada ibu-ibu, kami tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun apa. Kalau ada, coba dicek lagi kayak koperasi seperti pinjam seperti itu, dia terdaftar di OJK atau tidak, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Kalau dia tidak terdaftar di OJK, itu bunga yang dibebankan tentunya akan lebih tinggi. Bunga yang dibebankan akan lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi ataupun baik itu lembaga-lembaga yang di bawah OJK. Lembaga-lembaga di bawah OJK itu jauh lebih tinggi bunganya. Nah, itu yang perlu kita kurangi biaya hidup agar cicilan utang ini juga berkurang. Itu azan ya? Kayaknya mau azan. Kita rehat sejenak. Sambil dimakan aku. Yuk, boleh bawa kotak.
Bu? Kita mau lanjut sedikit lagi, Bu. Baik. Kita lanjut sedikit lagi, Bu ya. Nah, selain daripada judi online yang berbahaya tadi, Bu, juga ada pinjol ilegal. Nah, itu yang paling berbahaya sekarang ini, selain daripada judi online tadi. Pinjol yang barangkali Ibu pernah ditelepon oleh nomor yang tidak diketahui, mencari nama seseorang. Saya pernah, Bu, kebetulan nomor telepon saya ada di kontak HP teman saya yang sedang terjerat pinjol. Nah, malah saya yang dihubungi. Mencari tahu dan juga menjelek-jelekkan. Jadi dibukalah aib si peminjam itu, dia sudah minjam sekian. Jadi dari awalnya saya nggak tahu dia minjam uang, akhirnya jadi tahu. Dan nah itu bahayanya pinjol ilegal. Nah, jadi ada dua istilah, ada pindar kalau dalam bahasanya OJK ini ada dua, ada pindar, ada pinjol ilegal. Pindar ini singkatan daripada pinjaman dalam jaringan. Artinya ada pinjaman yang di bawah OJK. Nah, jadi ada beberapa aplikasi pinjaman itu yang ada di bawah OJK. Ini saya tidak mempromosikan, saya memberikan contoh saja. Kan sering muncul iklan-iklan di Facebook. Biasanya ada kami, namanya, atau sering ngirim-ngirim SMS. Itu ada kami, kemudian ada isi cash. Nah, itu adalah pinjaman online yang berada di bawah OJK. Kalau di sana itu relatif lebih aman kita minjam, cuman seleksinya itu agak susah. Dia banyak banyak kriteria yang dipertimbangkan. Berbeda dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini kita punya KTP, foto, selesai, langsung cair. Gitu. Cuman ya nanti ada mudaratnya lebih banyak. Gitu. Nah, apa saja? Ini kalau kita lihat, ini saya tidak menjelaskan semuanya, beberapa saja. Yang pertama ini dari bunga pinjamannya. Kalau pinjol ilegal itu bunga pinjamannya itu tidak terbatas, jadi sesuka-suka hatinya untuk menetapkan bunganya berapa. Tapi kalau pindar, yang pinjaman yang diawasi oleh OJK, itu ada standar maksimalnya. Kalau untuk kita konsumsi sehari-hari, artinya adalah kita minjam, misalnya kita minjam di isi cash, kita minjam di ada kami misalnya, itu pembebanan bunganya itu nggak tinggi. Untuk pendanaan konsumtif, pendanaan yang misalnya kita beli beras yang uang habis lah, untuk biaya SPP anak, biaya buku anak dan hal-hal lainnya yang memang habis untuk dipakai, itu maksimal bunganya itu adalah 0,3% per hari. Artinya kalau kita minjam 100.000 misalnya, per hari itu hanya 3.000 bunganya itu per hari. Nah, kalau yang pendanaan produktif, artinya misalnya ibu-ibu punya usaha kayak Ibu Busnela misalnya, kan punya usaha kopi misalnya. Kalau minjam di isi cash ataupun minjam di ada kami tadi, itu bunganya jauh lebih rendah lagi. Itu cuma 0,1% per hari. Nah, seperti itu. Karena pendanaan itu untuk pengembangan UMKM. Itu dari bunganya. Kemudian denda pinjaman, kalau misalnya telat bayar, misalnya kalau di pinjol ilegal biasanya itu dia suka-suka dia juga menetapkan dendanya berapa kalau kita terlambat bayar. Kemudian kalau yang diawasi oleh OJK itu maksimal 100% dari pokok pinjaman. Misalnya kalau kita pinjam 100.000, maka maksimal dendanya itu 100.000. Jadi tidak boleh melebihi daripada maksimal dia meminjam tadi. Nah, kemudian untuk pemberian pinjamannya seperti apa? Nah, itu tadi, kalau pinjol ilegal itu pemberian pinjamannya sangat mudah. Kita cuma perlu foto, pegang KTP, selesai. Nah, nanti tunggu beberapa saat uangnya langsung cair. Tapi itu tadi bunganya tinggi. Dan juga risiko-risiko lain juga yang mengancam. Nah, kemudian pinjaman dalam jaringan yang diawasi oleh OJK ini, pemberian pinjaman ini memang diseleksi betul gitu. Memang diseleksi betul, ada usaha atau tidak, atau misalnya nanti untuk bayar nanti sumber dananya dari mana, nah itu dipertimbangkan gitu. Dipertimbangkan apa pekerjaan kita, itu juga dipertimbangkan, anak kita sekolah atau tidak, itu juga dipertimbangkan, suami kita kerja apa dan lain sebagainya, itu semuanya dipertimbangkan.
Kemudian ini yang paling penting Bu, yang untuk membedakan mana pinjol ilegal, mana yang legal. Itu adalah ketika mereka meminta akses ke handphone kita. Nah, kalau yang pinjaman yang diawasi OJK, dia itu nggak boleh melebihi 3 akses yang kami singkat dengan camilan. Nah, ini nanti masuk soal Bu, ingat-ingat untuk mendapatkan door prize ini. Jadi ada tiga akses yang boleh ke HP ini, yang namanya camilan. Camilan itu singkatan daripada camera atau kamera, Mi-nya itu adalah mikrofon atau mic gitu. HP kita kan ada mic-nya tuh. Nah, kalau untuk misalnya kalau kita nelfon kan ada, kita aktifkan mikrofon. Kemudian LAN-nya itu adalah location kalau bahasa Inggrisnya, lokasi. Jadi camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Nah, jadi itu yang boleh diakses gitu. Itu yang boleh diakses oleh si pemberi pinjaman. Nah, sementara kalau yang ilegal itu dia meminta semua. Itu tadi indikasinya itu dia minta akses kontak HP kita siapa aja nomornya. Itu artinya dia adalah pinjaman ilegal. Nah, ketika kita tidak mampu bayar nanti, itu yang ditelepon itu bukan kita saja, tetapi nomor-nomor yang ada di dalam HP kita. Makanya saya pernah kena tuh. Bukan saya minjam, tapi orang lain minjam, yang ditelepon malah saya. Karena nomor saya itu ada di kontak HP milik peminjam tadi. Nah, seperti itu. Makanya itu. Nah, itu aksesnya ya. Nah, ini dia nanti. Ketika kita gagal bayar itu ada risikonya. Kalau pinjaman yang diawasi oleh OJK kayak isi cash ada kami, kalau kita gagal bayar gimana? Kalau misalnya tidak bisa melunasi setelah 90 hari diberi tenggat waktu, itu kita masuk ke dalam daftar hitam. Udah, daftar hitam itu artinya kita mau meminjam di bank, nanti kan muncul nama kita sudah pernah nunggak di sini. Kita mau minjam di tempat yang lain yang di bawah OJK, itu nama kita muncul. Oh, misalnya Pak Zulisan misalnya, nicknya sekian. Nah, nanti muncul masuk ke dalam daftar hitam. Nanti barangkali tidak bisa diberikan pinjaman oleh bank ataupun lainnya ketika mau meminjam lagi. Nah, sebelum dilunasi gitu ya pinjaman yang lama. Tapi yang parahnya itulah ketika yang pinjol ilegal tadi. Kalau pinjol ilegal, ketika kita gagal bayar, ini banyak nih ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto profil. Ibaratnya sekarang itu kita diviralkan kita di Facebook. Kan sering tuh, sering nih fotonya disebarkan di Facebook, diberi keterangan di atas ini gagal bayar, bla bla bla. Akhirnya orang lain yang seharusnya tidak tahu dia ada minjam ataupun enggak, akhirnya jadi tahu karena foto profilnya dan identitasnya itu disebarkan ke media sosial dan juga ditelepon kontak-kontak yang ada di HP-nya. Nah, itu bahayanya kalau yang pinjol ilegal. Nah, kurang lebih seperti itu Bu, perbedaan pinjol ilegal dengan pindah ataupun pinjaman dalam jaringan yang diawasi oleh OJK. Nah, sedikit lagi Bu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu misalnya nanti kalau ada WFL jilid 2 ataupun aplikasi ataupun ada tawaran-tawaran dari luar ataupun teman yang ngajak kita, ayo ikut ini misalnya, ayo ikut ini, saya dapat uangnya sekian. Nah, pertimbangkan slogan OJK ini, Ibu. Jadi OJK itu punya slogan namanya 2L. L yang pertama itu legal. Nah, kalau ada aplikasi-aplikasi baru ataupun ajakan-ajakan dari teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita untuk misalnya sama kayak kemarin ngajak untuk ikut WFL misalnya, cek dulu WFL ini legal nggak? Legal artinya apa? Berbadan hukum nggak? Diawasi oleh OJK atau tidak? Kalau dia tidak berbadan hukum dan tidak diawasi oleh OJK ataupun Bank Indonesia, itu jangan coba-coba. Risiko ini penipuan itu sangat besar. Gitu. Sama kayak WFL kemarin, dia tidak ada berbadan hukum dan juga dia tidak di bawah OJK. Nah, itu yang tidak dicek tuh, itu yang tidak dicek oleh para pemainnya kemarin.
Gitu. Nah, itu yang pertama, legal, aspek legalnya dulu. Nah, dia terdaftar di OJK atau tidak. Kemudian L yang kedua itu logis, Bu. Logis artinya masuk akal. Apa yang masuk akal? Tawarannya. Masa ya kita nonton video dikasih uang? Biasanya kita mau nonton, ada sekarang kan drama-drama Cina, sering muncul drama-drama Cina, ya kan? Yang apa namanya, yang suaminya pura-pura jadi orang miskin gitu. Itu kan kita dikasih tanggung, ya. Kita dikasih episode 1, 2, episode 3 bayar. Kita udah kepalang tanggung nonton, atau misalnya dikasih episode 1, nanti dikasih lagi episode sekian. Jadi kita penasaran alur ceritanya kok tiba di sini gitu. Nah itu dia, artinya apa? Kalau kita mau nonton, kita yang bayar. Nah ini malah kita nonton, kita dibayar, kan nggak masuk akal. Nah itu yang disebut itu yang disebut dengan logis tadi. Jadi pastikan 2L itu terpenuhi. Legal itu dia resmi berbadan hukum atau diawasi oleh OJK. Yang kedua itu adalah logis. Logis itu artinya masuk akal. Masuk akal nggak kira-kira keuntungan yang dijanjikannya. Nah gitu. Ada juga kemarin tuh sering, siapa namanya, Pak Nabia, yang mohon maaf, yang bisa menggandakan uang dulu. Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Ya kan, itu menggandakan uang, itu kan nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Iya, kalau kata kami Sula tuh, dak doang kayu ngajak-ngajak kantin. Iya. Orang kaya tidak ada mau ngajak orang lain kaya. Itulah istilahnya. Nah, artinya kalau dia masih mengajak orang lain untuk kaya, berarti dia masih mencari kekayaan. Nah, sama kayak Kanjeng Dimas itu. Katanya setor uang nanti akan akan bertambah uangnya. Tapi nunggu bulan purnama lah gitu kan. Tunggu bulan apa, tunggu satu suro lah, banyaklah alasannya gitu. Nah, karena uangnya tadi itu sudah digelapkan, nah seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan logis tadi, tidak logis gitu. Nah, kalau nanti ibu ada misalnya keresahan nanti misalnya, atau ibu-ibu yang anaknya misalnya mudah-mudahan tidak ada atau keluarganya yang kecanduan judi online ataupun apa, atau misalnya ada aplikasi-aplikasi investasi kayak WFL kemarin yang meresahkan, Bapak ibu-ibu boleh melaporkan. Ini ada kontak OJK 157 ini telepon ini sama kayak ini bebas pulsa, Bu. Tapi sifatnya juga untuk keadaan yang darurat. Semacam kita nelpon pemadam kebakaran 911 ataupun rumah sakit kan, itu kan bebas pulsa. Nah, 911. Nah, ini 157 itu nomor kontaknya OJK. Atau bisa kita WA, ini ada kontak WA-nya, ini yang balas nanti langsung pas respon, Bu. Karena dia sifatnya itu yang balas itu aplikasi langsung, bot namanya. Sama kayak kalau di WA itu kan ada logo biru sebelah kanan itu bulat. Nanti kalau kita ketik apapun dia akan jawab dengan sendirinya. Nah, itu untuk mendapatkan informasi gitu ya. Ini bisa dikontak aja nomornya 081 157 157 157. Nah, ini layanan pengaduannya. Jadi ada layanan pengaduan. Nah, keterlambatan daripada WFL kemarin itu karena tidak ada yang mengadukan. Ke OJK. Akhirnya mungkin target si pemilik WFL itu sudah tercapai, makanya dia kabur gitu. Karena dia sudah tercium. Biasanya aplikasi-aplikasi seperti itu ada target, Bu. Ini target saya 2 miliar. Kalau sudah cukup 2 miliar, maka dia akan menutup dengan segera. Nanti akan dibuka lagi aplikasi baru. Jadi dia tidak pernah akan mati. Selalu dia buka aplikasi baru. Makanya hati-hati saja. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, ini acara paling ditunggu. Acara yang paling ditunggu, yaitu kami ada sedikit door prize. Tidak banyak.